Selamat siang Pak Alit. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait program Mepatung Massal dari paket Surya Dinata. Jadi begini, program Surya Dinata dengan kaitannya Mepatung Massal 1 tahun anggaran, kemudian per 6 bulan di hari raya Galungan, penampakan Galungan ini kita kembalikan eksistensi budaya, rohnya di sana. Dalam bahasanya Mepatung. Mepatung ini biar kembali kepada zamannya. Itu sangat luar biasa konsep leluhur kita. Konsep leluhur kita itu sesungguhnya kalau dulu kita tidak ada bicara masalah stabilitas, harga, kan begitu. Tetapi kalau kita sejatinya mentalaah dan menyelami konsep leluhur kita itu adalah sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Jadi begini, peternak yang dalam hal ini selaku penjual, dia pengen menjual harga babinya itu tinggi. Nah kemudian pembeli atau pemakai dalam hal ini pengen membeli babi ini serendah-rendahnya, kan seperti itu. Jadi mempertemukan hal yang berbeda ini sangat luar biasa oleh leluhur kita. Nah, maka dari itu muncullah Mepatung. Mepatung ini adalah konsepnya bagaimana antara penjual dan pembeli ini memiliki jalan tengah. Seperti itu, tidak terlalu mahal, juga tidak terlalu murah. Nah, sehingga konsep patungan ini ketika dia berkoloni, berbelanja, disebut dengan Mepatung Massal, katakanlah begitu, di setiap hari raya penampakan Galungan itu, tentu dua komponen ini akan duduk bersama dengan menstabilkan harga itu, istilahnya good for me, good for you, seperti itu. Nah, maka dari itu Surya Dinata ini memberikan sebuah motivasi di setiap penampakan Galungan itu beceleng. Kemudian dari konsep ini tidak serta-merta kita memberikan sebuah edukasi yang muluk-muluk, akan tetapi akan berimplikasi terhadap sebuah perekonomian. Efeknya ke sana. Karena hitung-hitungannya per 6 bulan itu 5.000 kita butuh babi. Nah, kemudian kalau 1 tahunnya 10.000. Kemudian tentu dengan program ini memotivasi masyarakat kita untuk memelihara babi. Ini perekonomiannya akan bertumbuh ketika suplai dan demand dia berpikirnya. Kan gitu ya, ada permintaan berapa dia harus menyuplai setiap 6 bulannya. Jadi ada sebuah kepastian keberpihakan pemerintah di sini. Satu, menjaga harga, kemudian memotivasi masyarakat kita untuk beternak kembali, karena dia sudah paham masyarakat itu dengan program ini pasti diuntungkan. Taruh kata dia lagi 6 bulan ada raya Galungan, sekarang dia membeli bibit, kemudian dengan bibit harga berapa, apakah 1 juta, seperti itu, dengan kurun waktu 6 bulan kemudian dia akan memperhitung kilo berapa naiknya, kan begitu, setiap harinya atau 2 harinya berapa dan lain sebagainya. Begitu juga terintegrasi dengan pakan. Tentu pakan ini jagung dan lain sebagainya, dia akan dimotivasi untuk menanam jagung, pakan-pakan itu. Semua ekonomi ini akan bergulir terus. Nah, ketika perputaran ekonomi ini bagus, baik dari sisi pakan, ini salah satu contohnya, kita bicara babi, pakannya bagus, ternaknya ada, kemudian dokter-dokter hewannya juga punya kerjaan, kemudian ada tim pendampingnya, rekrutmen itu tenaga kerja, kan begitu. Bagaimana kita nanti how to memproteksi, kan begitu, apakah virus dan lain sebagainya, itu ada pendamping atau konsultan atau pihak-pihak terkait yang memahami di bidang itu kita akan lakukan. Dan kemudian tentu setelah ada transaksi setiap 6 bulan ini, PDRB ini karena pertumbuhan domestik regional itu mencegah sebuah inflasi, kan begitu. Saya sangat memahami tentang apa yang terjadi di setiap hari raya ini, karena fluktuasi daripada
harga itu tidak bisa kita bendung. Setidaknya ketika pemerintah ini bisa memberikan jaminan stabilitas itu terjaga, kita harus memberikan sebuah realita apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam keberpihakan.